tujuan sejati hidup kita, final destination, tujuan akhir hidup saya dan saudara, itu adalah tinggal bersama dengan Yesus. Nah, menarik saudaraku, karena tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya, itu bukan keinginan saya dan saudara. Pada mulanya, itu memang Yesus sendiri yang menginginkannya. Ya, itu menarik buat kita ketahui dan kita sungguh-sungguh dalami dan renungkan. Ya, bukan kerinduan saya dan saudara, tetapi itu adalah keinginannya Yesus sendiri, supaya final destination atau tujuan akhir hidup kita itu adalah bersama-sama dengan Dia. Saudara bisa perhatikan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga, ya. Yesus berkata, ya. Yesus berkata, "Aku akan datang kembali, ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Saudara, dikatakan apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Saudara, boleh kita ulangin ayat ini, ya. Ayat 3b Yohanes 14 katakan, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, ada satu tempat. Haleluya, ada satu tempat. Jadi malam hari ini saya ingin mengulang saja, merefleksi ulang, ya, kita renungkan sama-sama. Awalnya bukan keinginan saya dan saudara. Terbukti saudaraku, kalau kita ditanya destinasi hidup kamu apa, tujuan hidup kamu apa, berbeda-beda jawabannya. Ya, bahkan jawaban kita sendiri-sendiri nih, jawabannya macam-macam. Kadang-kadang jawaban kita kemarin kita anulir, ya, ada istilah dianulir, ya saudara. Ya, kita ubah, kita ganti saudara. Ya, kayaknya kurang tajam gitu misalnya, ya. Atau kayaknya saya harus merubah tujuan saya. Itu buktinya bahwa itu bukan genuine dari kita. Bukan aslinya dari kita loh, ya. Tetapi malam hari ini saya ingin sampaikan bahwa firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara, ini adalah ide awal Yesus sendiri, ya. Ini adalah idenya yang original dari Yesus. Dia bilang, supaya di tempat di mana aku berada. Satu tempat, yaitu rumah Bapa. Oke? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa tidak luar biasa, saudaraku? Ya. Nah, saudara, Yesus adalah inisiator. Ya. Dialah yang menginisiasi semuanya. Dan dialah yang menggerakkan semua ini. Ya. Supaya orang-orang kudusnya, umat pilihannya, saya dan saudara, kita jemaatnya ini, itu berada bersama-sama dengan Dia. Jadi Yesuslah yang terlebih dahulu mencetuskan ide ini, ya, untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan Bapaknya. Ketika kita menerimanya, saudara, maka kita diberikan kuasa untuk menjadi anaknya. Inilah yang kita dapat ikuti dan kita dapat lakukan. Memang Yesus yang menjadi inisiator, tetapi kemudian di dalam kita, saudaraku, timbul sesuatu, yaitu ketika kita menerimanya, maka kita diberinya power, ya, kita diberinya exousia, diberinya kuasa untuk menjadi anak. Ini adalah kuasa yang tidak dapat diberikan kepada siapapun kecuali kepada mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itu mereka yang percaya. Kita diberikan exousia, dan ketika kita menjadi anak, maka rohnya itu masuk ke dalam hati kita. Yang membawa saudara dan saya. Yang membawa saudara dan saya, ini menjadi penting. Membawa saudara dan saya, apa sih yang terjadi ketika saya memiliki exousia itu? What is important happening? Apa yang penting terjadi? Apa sesuatu yang signifikan terjadi ketika kuasanya itu ada di dalam saya? Saudaraku, ketika kuasanya itu dalam saudara, maka kuasa ini yaitu dunamos, yaitu the Holy Spirit, dia membawa saudara kepada satu hubungan.
Relationship, hubungan. Dan hubungan itu adalah hubungan kasih. Hubungan kasih, agapao relationship. Ada relationship, ya. Ada hubungan kasih yang dari hari ke hari semakin intim dengan dia. Ya, ini adalah satu hubungan, ini adalah satu kehidupan, ini adalah suatu suasana, ini adalah satu atmosfer batin yang bergaul erat dan karib dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang kunci di dalam hidup saya dan saudara. Ya, jadi destiny kita adalah bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya, dan ini adalah inisiasi Yesus sendiri. Ya, kita punya banyak arah hidup ini, tetapi Yesus selalu ingin membawa kita ke satu tujuan, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, engkau pun berada. Luar biasa. Dan saudara dan saya dapat meresponi itu ketika saudara memiliki eksausia, kuasa yang ada di dalammu, membentuk satu hubungan. Luar biasa. Ada satu hubungan. Dan hubungan ini adalah hubungan kasih. Hubungan yang menciptakan satu suasana batin yang membawa saudara dari hari ke hari itu semakin ingin intim bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Kita ada di satu titik itu. So, karena tujuan itu membawa kita kepada satu hubungan, dan hubungan itu adalah hubungan kasih yang intim. Saudara, Alkitab mencatat dan menggambarkan, ya, kasih ini adalah sesuatu hubungan yang sangat eksklusif, saudaraku. Sangat eksklusif. Wow, serupa dengan hubungan suami dan istri. Ya, yaitu dikatakan di dalam Alkitab, dicatat dengan sangat tajam bahwa bersatu menjadi satu daging. Wow. Unity in flesh, bersatu menjadi satu daging. Saudaraku, ya. Dan inilah yang dimaksudkan Alkitab menjadi rahasia besar. Ini dikatakan rahasia ini besar. Wow. Jadi waktu kita tadi bicara hubungan akrab, intim, erat dengan Tuhan, ini tuh rahasia. Saudara, ya, tidak semua orang dapat menerima, merasakan, bahkan menyicipinya, mengecapnya, bahkan apalagi menikmatinya, saudara. Dan itu saudara bisa renungkan malam hari ini. Ya, ketika kita bertanya, bagaimana aku dapat menikmati hadirat Tuhan, ya? Bagaimana aku dapat connect dengan Tuhan? Memang ini rahasia besar. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ingin saya katakan bahwa Alkitab mencatat memang ini adalah rahasia yang besar. Ini adalah satu hubungan yang eksklusif. Ini digambarkan seperti hubungan suami istri yang dalam catatan Alkitab dikatakan bersatu menjadi satu daging. Wah, dicatat di dalam Efesus 5 ayat 32. Ya, 31 sampai 32 saudara bisa lihat di layar, dikatakan begini. Saya ulangi, Efesus, ya. Pasalnya yang kelima, ya. Ayat yang ke-31 sampai 32 dikatakan, saudaraku, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan dikatakan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, dikatakan bersatu menjadi satu daging. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga dicatat di dalam Kejadian 2 ayat 24, ya, bahwa mereka keduanya menjadi satu daging. Dan ini diulang di sini, saudaraku, ya, bahwa mereka bersatu dengan istrinya, ya, mereka bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, dan dikatakan rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah, wow, ini yang penting, hubungan Kristus dan jemaatnya, ya. Saudara, dikatakan, tetapi ini yang kumaksudkan, yaitu hubungan Kristus dan jemaatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini hubungan yang kita akan bahas malam hari ini. Ya, hubungan yang seperti apa sih, gitu ya? Secara aplikatif di dalam hidup kita sehari-hari. Harus seperti apa hubungan ini? Supaya hubungan ini menjadi hangat. Hubungan ini menjadi hubungan yang terus
Tidak statis tetapi hubungan yang dinamis gitu ya. Saudara, ya, Paulus juga mencatat ya. Ya, Paulus mencatat di dalam 2 Korintus 11 ya. 2 Korintus saya nggak catat saudaraku ya. Di dalam 2 Korintus 11 ya, ayat 2b ya. Ya. Bahwa kita telah dipertunangkan kepada Kristus ya. Jadi Paulus mencatat bahwa di dalam 2 Korintus 11 ayat 2b bahwa kita telah dipertunangkan kepada Kristus. Jadi Kristus mempunyai inisiasi untuk hidup selama-lamanya bersama saya dan saudara. Dan setiap kebenaran ini mempertunangkan kita dengan dirinya, yaitu Kristus. Ya, nah inilah hubungan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, yaitu hubungan yang serupa dengan hubungan suami dan istri. Hubungan yang benar-benar erat dan melekat. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hubungan yang lebih intim dari hubungan antara suami dan istri. Ya, tidak ada yang disembunyikan. Ya, banyak hal yang sulit untuk tidak terbuka, begitu ya. Tidak ada hubungan persahabatan yang melampaui, yang melebihi hubungan itu. Keduanya menjadi satu daging, ya. Keduanya menjadi satu dikatakan. Yang menjelaskan apa? Ada satu persekutuan, ya, yang tiada taranya. Saudara, seperti cincin, ya, lingkaran cincin yang tidak ada putusnya. Hubungan kita dengan Kristus itu adalah hubungan jemaat dengan dirinya sendiri, yaitu satu hubungan yang tiada taranya, seperti cincin, lingkaran cincin yang tidak ada putusnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu keindahan terbesar dari pernikahan, ya, dari satu pernikahan, dari satu hubungan persekutuan suami istri, ya, itu adalah hubungan yang makin lama hubungan itu berlangsung makin intim, ya, makin dalam keintiman yang kita alami satu sama lain. Itu adalah keindahan yang terbesar, yaitu ada dinamika, ya, ada dunamos yang terjadi, ada progresivitas, ada sesuatu yang bertambah dalam kualitas, ada kinos, ada sesuatu yang in quality improve, ada yang di dalam secara kualitas itu meningkat, gitu, saudaraku, ya. Tidak, artinya apa? Tidak mudah digoyahkan oleh kekuatan di luarnya, external factor gitu, ya. Dan juga ada kegairahan yang selalu mewarnai ruang hati dari satu hubungan itu, ya. Ada kegairahan, ya, yang selalu mewarnai. Jadi dia merupakan satu hubungan yang tidak statis tetapi dinamis, yang memiliki quality, ya, yang terus meningkat, yang terus diperbaharui, yang terus menjadi sesuatu yang menggairahkan, ya, bergairah untuk selalu berjumpa. Wah, saudara, sebanyak atau sedalam atau sesering apa kita tuh ingin berjumpa, ya. Kalau kita bersahabat, kalau kita punya istri, suami, pasangan, gitu ya. Kalau kita punya anak, gitu ya, punya orang tua, gitu ya. Ini bicara sekarang mengenai Tuhan, gitu ya. Seberapa sering atau seberapa dalam kita ingin berjumpa. Kegairahan seperti ini akan selalu membangkitkan kerinduan untuk berjumpa dan bersekutu. Saudara, begitulah yang diinginkan Kristus terhadap kita, ya. Itulah kerinduan keinginan Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu kita selalu ingin berjumpa, ingin datang kepada Dia, ya. Selalu hadir-Mu di dalam hidupku. Kita selalu menginginkan Dia, kita selalu mau untuk bersekutu dengan Dia, ya. Kita ingin kehadirannya selalu ada. Kita ingin bersama-sama dan lama bersama dengan Dia, ya. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di dalam hubungan kasih ini, saudara, ada 3 hal paling tidak yang ingin saya bawakan malam hari ini. Apa yang menjadi fokus kita, ya? Mudah-mudahan dalam beberapa menit ke depan kita bisa selesai, ya. Perhatikan saudaraku, ya. Karena ini rahasia besar. Ya, rahasia besar. Saudaraku, ini tidak dibukakan kepada nabi-nabi gitu ya. Kepada orang-orang percaya, ya, yang tidak sungguh-sungguh mencarinya, ya.
Ini adalah satu hubungan yang erat, karib. Hubungan yang tidak statis tapi dinamis. Hubungan yang in quality improve, dalam kualitas itu terus meningkat. Hubungan yang terus di dalam suasana batin itu ada kegairahan. Dan kegairahan itu merupakan satu kerinduan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Jadi ada kerinduan yang terus mengalir di dalam hidup kita. Nah, saudara, hubungan ini tuh seperti apa sih? Saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak saya catat ada 3 hal, ya. Bagaimana sih ciri dari hubungan ini, ya? Yang pertama, hubungan ini adalah hubungan kasih yang kudus. Saudara catat, hubungan yang dimaksudkan di sini, yang dikatakan rahasia besar, adalah hubungan kasih yang kudus. Ya, yang kedua adalah hubungan di sini yang dimaksud adalah hubungan kasih yang berkomitmen. Ya, yang ketiga adalah hubungan ini yang dimaksud di sini adalah hubungan kasih yang bergairah. Saudara, saya jelaskan satu-satu ya saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, secara ringkas saja, hubungan kasih yang kudus itu artinya dia tidak kompromi dengan standar kekudusan. Ya, tidak terpuruk oleh standar dunia ini. Dia dipisahkan dari jalan dunia. Dia memiliki jalan sendiri, yaitu jalan rata, jalan benar, jalan hikmat, jalan lurus, saudaraku. Ya, ini hubungan yang kudus. Yang kedua tadi adalah hubungan kasih yang berkomitmen. Artinya apa? Tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang dapat menjadi pengganti dalam hubungan ini. Ya, ada ikatan komitmen yang hanya maut yang dapat memisahkannya. Saudaraku, yang ketiga, hubungan ini adalah hubungan kasih yang bergairah. Artinya bukan hubungan yang statis, tetapi ada kuasa, ada dunamos yang menggerakkan untuk selalu apa? Giat, semangat dalam mempererat hubungan itu sendiri. Saudara, mari kita masuk satu-satu. Mudah-mudahan bisa selesai malam hari ini. Saya usahakan supaya saudara mendapat gambaran picture yang benar-benar utuh gitu ya. Saudara, hubungan intim, ya, hubungan kasih ini, hubungan yang namanya rahasia besar ini adalah hubungan yang kudus. Tidak mungkin saudara kita ini memiliki hubungan yang intim atau karib dan hubungan ini dengan Tuhan kalau hubungan itu nggak kudus. Saudara, orang tidak bisa pura-pura memuji Tuhan. Ya, orang bisa pura-pura memuji Tuhan. Orang bisa pura-pura memuji Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa dapat ditipu dengan kepura-puraan kita. Ya, hubungan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada Dia memuji Tuhan, tetapi kita belum tentu terhubung dengan Tuhan. Ya, jadi hubungan ini adalah hubungan yang memang punya status, punya profil yang jelas, gitu. Ya, hubungan ini hanya terjadi di dalam hubungan yang kudus, tidak kompromi dengan standar kekudusan Allah yang ditetapkan oleh Allah, tidak terpuruk oleh standar dunia ini. Ya, Kristus tidak akan membiarkan apapun yang mengarah pada kompromi terhadap standar kekudusannya. Ya, Allah berkata, Alkitab mencatat bahwa Allah itu adalah kudus. Ya, aku ini kudus, 1 Petrus 1 ayat 16. Maka kuduslah kamu karena aku ini kudus. Allah itu kudus. Dan Dia, saudara, mempunyai tujuan sebelum dunia dijadikan, yaitu supaya saya dan saudara juga kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi hubungan ini memang hubungan antara yang kudus dan yang kudus. Oke? Hubungan ini dapat terimplementasi dalam hidup. Dan ini menjadi kunci, saudara. Kalau saudara berkata, sulit ya, saya sulit. Oke. Cek ruang batinmu. Cek seluruh ruang batiniahmu. Ada apa denganmu? Ya, ada standar kekudusan Allah yang kemudian dilanggar dan sudah Anda lewati, sudah Anda toleransi di dalam hidupmu. Adakah itu? Tanyakan itu. Itu gampang sekali. Ini menjadi kunci di dalam pengalaman hidup saya, saudaraku, bahwa ketika ada
ada rasa hubungan yang seperti terganggu dengan Tuhan, maka cek kekudusan saudara. Ya, cek kekudusan. Karena apa dikatakan Allah itu kudus, maka kuduslah kamu. Dan saudara dan saya sebenarnya memang sebelum dunia dijadikan itu dirancang supaya hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi ini adalah profiling memang hubungan kasih yang kudus. Dalam beberapa jemaat saudaraku, kita dapati bahwa semua standar itu sudah terpuruk. Ya. Standar kekudusan itu terpuruk. Prioritas dan nilai yang lain, ya, kasih akan dunia itu sendiri telah menggantikan Kristus. Saudara, ya, kekudusan bicara mengenai dipisahkan dari dunia ini. Tetapi ketika dunia menggantikan Kristus di dalam hidup saudara, saudara pasti sulit menemukan bagaimana dia hadir di dalam hidup saya dan saudara. Sulit, ya. Ketika segala sesuatu prioritas yang lain itu mendominasi hidup saya dan saudara, memanggil nama Tuhan itu hanya di mulut dan di bibir saja. Tapi hati terasa terputus habis dan tidak terkoneksi sama sekali. Ya, hal ini kemudian menyebabkan kita saudara, setiap orang yang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, ya. Ketika ini menjadi terpuruk, maka kemudian mereka menjadi mangsa tekanan dunia ini dan melakukan toleransi terhadapnya. Mereka menerima, mereka mencoba untuk sama dengan dunia. Hal ini kedengaran baik ketika kita bilang toleransi. Ya, nggak enak lah kan. Jadi kemudian kita larut di dalamnya, terhisap di dalamnya. Tetapi seiring dengan berlalunya waktu saudara, kita beralih saudara dari toleransi kepada kita mulai kerjasama. Ya, kita mulai mengikuti saudaraku. Ya, secara leluasa tuh bekerja sama dan akhirnya mencapai satu kesepakatan yang lain yang di luar standar kekudusan Tuhan. Dan itu sangat mengganggu hubungan intim saudara dan saya dengan Tuhan. Ya, di dalam hubungan kasih dengan Kristus saudara, ya, gereja diangkat menjadi anggota keluarga kerajaan. Ya, kita diangkat menjadi anggota keluarga kerajaan itu sendiri. Ya, dan ini berarti bahwa ada satu posisi, ada satu standar yang memang harus selalu dijaga. Tetapi sekarang ini, ya, pesan kepada ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu itu berkata kekudusan ini, ya, tidak menjadi perhatian mereka lagi. Mereka jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Ya. Mereka tidak lagi bangga dengan disebut umat yang kudus, umat yang dikhususkan untuk Allah. Ya, malah mereka masuk dan larut di dalam perspektif atau respek dunia gitu, menjadi umat yang termasyhur, umat yang diagung-agungkan oleh dunia, ya. Panggilan untuk keluar dari antara standar dunia dan dipisahkan mendapat perlawanan dari diri kita sendiri. Waktu kita dikatakan, tinggalkanlah cara hidup itu. Janganlah bergaul dengan mereka. Kita membuat pembelaan. Kita membuat pembenaran diri, saudara, berbahaya. Ya, dan ketika keadaan itu datang, hubungan itu terganggu pasti. Ya, karena ingat, hubungan ini adalah hubungan yang harus kudus, saudara. Seluruh kehidupan kita telah menyerap dampak dari dunia, ya, dengan semua filosofi, praktek dan kebijakan. Nah, di ujungnya, saudara, keterpurukan kita ini mendapati diri kita dalam cara dan mengikuti cara-cara hidup dunia. Akhirnya kita larut di dalamnya dan menjadi sama dengan dunia ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kudus adalah hidup yang memiliki hubungan erat dan intim dengan Tuhan adalah hidup yang memiliki hubungan yang kudus. Ya, yaitu apa? Tidak kompromi. Ya, sikap kompromi saudaraku yang menyembunyikan, kalau kita ingat ya di dalam pesan kepada 7 jemaat, menyembunyikan pengajaran Isabel Bileam di tengah jemaat itu akan membawa sebagian besar orang menjadi mundur di dalam iman, menjadi suam dalam kasih, menjadi hilang dalam kasih. Ya, orang Kristen menjadi lupa diri, saudara. Ya, sombong dan terpecah karena mereka bergaul bebas dengan dunia dan menyerap secara tanpa difilter. Ya,
cara dunia, saudara. Budaya masyarakat secara berlahan menumpulkan kepekaan kita terhadap standar Tuhan dalam moralitas dan kesucian. Saya ulangi saudaraku, ya. Budaya-budaya, culture, gaya hidup dalam masyarakat, dalam komunitas, itu menumpulkan secara perlahan kepekaan kita terhadap standar Tuhan di dalam moralitas dan kesucian, di mana itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana saudara menjaga hubungan ini dengan Tuhan. Ya, pengajaran ini tidak muncul dalam sekejap, saudaraku. Ya, pengajaran-pengajaran dunia ini, culture, gaya hidup tidak muncul dalam sekejap. Dia itu berlahan-lahan loh. Ya, dia berlahan. Ya, Petrus mengingatkan kita ya di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 kita baca ayat itu ya. Di bagian terakhir ya, di poin pertama ini hubungan ya, hubungan intim ini adalah hubungan kasih yang kudus ya. Yang tidak kompromi dengan standar hidup dunia. Yaitu yang harus benar-benar taat dan tunduk pada kekudusan Allah ya. Saudara, di dalam 2 Petrus 2 nih ya ayat 1 dikatakan apa? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ya yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara, dikatakan kamu akan di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ini secara perlahan ya, yaitu apa? Yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Tidak datang seketika. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjaga hubunganmu dengan Tuhan, ya, hubungan kasih yang kudus, saudara harus keluar dari mereka. Harus keluar. Firman Tuhan berkata demikian ya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 ya. Ini sering kita dengar ya, saudaraku, ya. Sebab itu dikatakan keluarlah. Saudara, teman-teman di Kupang, teman-teman di Sangihe ya, di Bandung ya, di Surabaya, di Kalimantan ya, Sumatera, Lampung, Medan ya. Ingat ini di Papua ya. Firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin sungguh-sungguh menjaga hubunganmu dengan Tuhan di dalam keeratan dan keintiman, saudara, maka saudara harus melihat hubungan itu adalah hubungan yang kudus. Karena dia adalah kudus dan dia menciptakan saudara dan saya untuk hidup kudus, supaya kita kudus dan tak bercacat. Ya, dan ini pesan Paulus kepada kita, keluarlah kamu dari antara mereka. Ya, jangan ikuti pengajaran-pengajaran yang membawa saudara dan saya terjerat, bahkan terikat di dalam gaya hidup duniawi yang mengikuti filosofi-filosofi dan culture, budaya di dalam hidup masyarakat. Keluarlah kamu dari antara mereka, dikatakan. Poin pertama, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Itu dikatakan apa? Firman Tuhan, saudara, sampai dikatakan di sini firman Tuhan, keluarlah dan pisahkanlah. Ada orang yang keluar tapi nggak mau pisah, saudara. Anda mengerti yang saya maksud ya? Mau keluar, oke, tapi nggak mau pisah, tetap kontak, tetap punya hubungan, saudara. Firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis. Maka katanya apa? Aku akan menerima kamu, saudaraku. Artinya kalau kita tidak keluar dan tidak pisahkan diri, kita tidak diterima, saudara. Ya, luar biasa ini. Ya, saya melihat bahwa inilah kunci hubungan intim dan erat itu. Yaitu hubungan itu harus hubungan yang kudus. Saudara bisa rasakan. Renungkan. Dan coba lihat, periksa batin saudara dan manusia batinia saudara. Ya, manusia batinia itu artinya jiwa saudara, pikiran, perasaan, dan kemudian batin atau roh saudara. Itu kita bisa rasakan. Bahkan saudaraku, ketika kita submit to God, artinya mengikuti dan tunduk kepada Allah, kita bisa merasakan loh bahwa kita sedang terkoneksi. Tidak penting, jadi kita tidak penting melakukan sesuatu yang lain ya, hanya dengan stay in
Stay in holy, tetap di dalam kekudusan, saudara sudah terkait dan terhubung langsung dengan sorga, yaitu di mana dia berada. Itu ya contoh ya saudara tadi dikatakan keluarlah dari situ. Kalau ada kehidupanmu yang lama, cara hidup yang lama, atau cara dunia, atau budaya di masyarakat, saudara harus keluar. Jangan ikut di dalamnya. Yang kedua, pisahkan. Artinya putuskan hubungan itu. Putuskan dari hubungan itu. Ya, saudara, karena itulah ya firman Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa dengan demikian aku akan menerima kamu. Ya, ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam bagian yang kedua ya. Ya, bagian yang kedua. Tapi sebelum kita masuk dalam bagian yang kedua ya teman-teman, saya ingin mendengar nih dari kita semua ya. Siapa yang mau oh iya dari apa yang kita cerita tadi gitu ya, bahwa hubungan itu benar ya, hubungan yang kudus. Ada nggak yang punya pengalaman tuh? Oh benar ya bahwa hubungan itu harus kudus karena bla bla bla, kalau nggak kudus tuh saya kayak terputus gitu ya. Ada apa ya? Ada yang mau kasih satu volunteer? Pak Daniel? Pak Daniel kerasa nggak kalau lagi lagi apa ya, lagi ngikutin apa yang Nyanyi bukan Pak, banyak kan lagi nyanyi kalau di gereja masuk. Kalau nyanyi kayak di gereja gitu, nangis terus perasaan masuk, Roh Kudus masuk kayak gitu. Dekat sama saya gitu, lebih dekat. Iya, tapi gini, ini pertanyaannya gini. Apakah Pak Daniel merasa bahwa benar ya kalau kita itu kan hubungan erat itu, intim itu sifatnya adalah hubungan kasih yang kudus gitu, karena Allah itu kudus. Pernah nggak ngerasain bahwa hubungan itu tuh terganggu nih kalau saya lagi ya miring-miring gitu jalannya? Kerasa nggak? Pernah kerasa nggak? Kayak maksudnya saya ada agak miring-miring ditegor gitu kayaknya ada. Tapi terasa nggak bahwa kok hubungan tuh agak terganggu dengan Tuhan gitu kalau kita misalnya, aduh tadi tuh gue bohong tuh. Ada perasaan gitu? Kayak ada juga sih. Ada Cuman juga. nggak di ini sekali. Oke, Ada ini juga. menarik ya. Karena memang tidak banyak kita yang memperhatikan ini, tetapi Boleh mudah-mudahan saya, malam. Pak? Iya, Boleh, Pak Bu, Hens? Bu Nur, silakan. Ya, salah satu contoh lah sederhana. Kalau misalnya kita, ya biasanya kan kita tiap hari itu ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi satu ketika kita misalnya beda selisih pendapat aja dengan suami ya kan? Berbeda pendapat aja dengan suami. Dan ketika diam-diaman itu tuh nggak nyaman tuh, masuk hadirat Tuhan tuh nggak nyaman gitu. Jadi sehingga memang harus diberesin dulu tuh, baru saya penyembahan tuh baru naik gitu. Itu salah satu contoh gitu yang saya alami sehari-hari aja ya. Jadi kalau harus pemberesan, harus misalnya ketika saya marah nih sama anak misalnya gitu ya, salah satu menegur anak atau apa, terus anak tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah itu tuh kan jadi hati itu kan bergejolak tuh atau nggak nyaman tuh. Nah saat waktunya saya penyembahan tuh, aduh ini harus pemberesan nih, harus diberesin. Jadi itu tuh salah satu diantaranya. Jadi memang saya ngerasain betul bahwa hubungan Tuhan itu adalah hubungan yang kudus dengan yang kudus. Iya. Karena kalau hubungan yang kudus, nah rasanya itu tuh nggak naik tuh. Kayak ya pernah Bu Christine bilang pernah hanya seperti di atap aja gitu, kayak di langit-langit rumah aja tuh ya. Iya, ingat. Kayak nggak tembus gitu, kayak nggak naik. Kalau sampai naik tembus sampai dia dirat Allah tuh, wah itu luar biasa gitu. Jadi segala sesuatu kalau ada hal yang nggak beres di hati pun, itu tuh membuat penyembahan kita atau hubungan kita dengan Tuhan tuh nggak kudus gitu ya. Iya. Menurut saya seperti itu, Pak. Apa yang saya alami aja, Pak. Iya, terima kasih Bung Nur. Iya, tuh lihat teman-teman, ada teman-teman yang lain yang mau komentar? Christian, oke, silakan. Kurang kedengaran, Chris. Kedengaran ya? Kurang aja, kurang. Coba. Sudah. Oke, ya, oke. Very good.
Oke, kita langsung saja. Bagi saya hubungan antara kekudusan antara kita sama Tuhan ya. Saya juga banyak pengalaman sih di luar sana. Saya kan mungkin dalam tempat kerja, terus kalau di lingkungan saya kan orang-orang kan kayak gimana ya, maki gitu kan, bahasa kotor keluar, dan itu kan membuat saya juga terganggu. Kadang-kala juga saya marah, tapi ada satu Emosi kan, jadi emosi ya. ya emosi gitu, emosi. Tapi dalam satu sisi saya selalu diingatkan bahwa jangan sampai saya salah ambil tindakan yang kacau gitu. Jadi saya selalu dituntun sehingga saya selalu bersabar, bertahan, jangan sampai saya salah ambil keputusan yang lebih fatal sih. Jadi ada tuntunan Roh Kudus di situ sih kalau Ya, ya. Tapi terasa nggak kaitannya sama hubungan kita dengan Tuhan tuh? Pada saat itu kemudian terganggu gitu? Ya, terganggu saya. Terganggu karena saya udah sempat marah juga. Dan itu saya menjadi menuduh gitu bahwa gimana ya, rasanya nggak nyaman gitu sama hubungan dengan Tuhan. Dan itu harus doa dulu, minta lepas pengampunan baru sejahtera gitu, kedamaian itu datang. Oke, ada yang menarik ya. Jadi tadi ruang batinnya tuh sejahteranya seolah-olah menguap ya. Ya kan? Ada yang kurang utuh gitu ya. Nah, saudara, itu menarik tuh. Bahkan yang menarik dengan hubungan ini adalah ketika kita menjadi terpisah dari dunia, maka itu artinya kita menguduskan diri, maka hubungan itu otomatis terbentuk. Itu yang luar biasa sebenarnya. Ya, nah, jadi dikatakan hubungan ini adalah hubungan kasih yang memiliki ciri itu kudus, dan ini adalah rahasia besar, yaitu hubungan seperti suami dan istri, gitu ya. Jadi kita akan bahas 3, jadi tidak akan mix up ini ya. Jadi pertama bicara artinya hubungan ini harus kudus, artinya nggak kudis gitu saudara. Ya, saya ulangi ya, hubungannya itu kudus ya, jadi nggak kudis. Kudis itu artinya memang dia tercemari, gitu, tercemari, dan tercemari oleh apa? Oleh apa lagi kalau bukan dunia? Dan bukan saja mengenai kita melihat pelanggaran-pelanggaran terhadap moralitas, gitu ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah, tetapi ini bicara mengenai apapun begitu, apapun yang kita biarkan bersekutu dengan kita. Gitu ya, bersekutu dengan kita ya, seperti ini saudara. Di sini itu benar-benar kental dibilang pengajaran Bileam dan Isabel. Ya, ini bicara mengenai penyembahan berhala. Gitu. Itu adalah hal yang kudis, saudaraku. Itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Gitu ya, penyembahan berhala artinya ada Allah lain di hadapan. Ya. Jadi pengajaran-pengajaran Isabel yang bicara mengenai bercabulan, perzinahan. Saudara, nah ini kan gadget nih di mana-mana ya. Ada orang yang punya 2-3 gadget gitu ya, punya akses ke medsos gitu ya, ke dunia tanpa batas katanya. Ya, unlimited world. Terus gini, mau di mana? Mau diawasi orang seperti apa? Wong dunia itu ada di tangannya kan? Ada di jarinya katanya. Ada orang yang suka bilang di ujung kuku, Pak. Iya deh gitu kan. Nah, saudara, apapun komponen dunia ini yang mau merongrong kehidupannya itu dekat sekali gitu. Dan di sanalah dosa percabulan itu merajalela. Gitu. Saya boleh nambah sedikit Pak Hens. Silakan Bu Nur. Ini kekudusan itu sensitif banget. Yes. Sensitif, saya bilang sensitif ya. Karena itu tuh kerasa banget gitu loh Pak. Betul. Misalnya sesuatu hal yang memang Tuhan sesuatu hal yang nggak kudus tuh terasa sekali gitu. Jadi sangat sensitif banget gitu. Itu tuh nggak bisa kompromi. Misalnya gini, atau berpura-pura lah begitu ya, atau berpura-pura nggak tahu. Nggak bisa banget itu nggak akan bisa, nggak akan nyambung dengan hadirat Tuhan, nggak akan. Iya. Itu Bang. Iya, katanya kita bisa pura-pura menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi kita nggak bisa pura-pura kudus. Ya betul itu. Nah, salah satu contoh misalnya gini, kalau orang marah-marah ya biasa marah-marah, biasa marah-marah kok nggak apa-apa.
besok marah-marah lagi, besok nggak apa-apa itu. Nah itu tuh tentang kekudusan tuh nggak bisa gitu, sensitif banget gitu. Itu tuh sedikit aja sesuatu hal yang nggak kudus itu tuh terasa banget terhadap hal kekudusan dengan Tuhan. Betul. Nah, saudara, mengenai kekudusan nih, saudara, yang menghampiri ruang batin kita ini bicara ruang batin, ya, itu adalah sekarang bukan seperti hal-hal yang tidak kelihatan begitu ya, atau hal-hal yang istilah orang tuh yang tabu gitu, yang tabu, bukan. Ini sekarang disajikan di atas meja. Dia sajikan di atas meja dan orang bilang, ayo makan. Kebayang nggak tuh? Dulu, waduh, nah ini mungkin generasi saya sama Bu Nur, Bu Esther, masih Bu Luciana, kita masih, wah ada banyak yang tabu gitu. Ini nggak boleh kan, ini nggak boleh. Ngomong nggak boleh kan gitu. Sekarang menjadi permainan, ya menjadi permainan, saudara, percabulan, perzinahan gitu ya. Teman-teman bisa lihat kan gitu. Viral di sosmed gitu. Apa saja gitu. Nah, malam hari ini saya mau katakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat dikendalikan oleh bagaimana kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi kita tidak perlu membuat pertanyaan yang kemudian seperti tidak bisa dijawab begitu. Kayak apa sih, untold story, bukan untold. Jadi pertanyaan yang tidak bisa dijawab, unanswered gitu ya, unanswered question gitu. Kita nggak perlu, kita tahu dengan jelas. Aku jadi menarik ya, karena rupanya kita pun ini diciptakan supaya menjadi kudus dan tak bercacat. Jadi memang hubungan itu terjadi ketika itu terjadi. Nah, saudara, di dalam hal yang praktis nih ya, bicara percabulan, berzinahan, gitu ya, ini istilahnya nih, memikirkan sesuatu yang tidak benar mengenai orang lain, apa itu namanya? Fitnah gitu ya, sangka buruk begitu ya, menebak-nebak orang dengan asumsi gitu, udah jeblos kita masuk dalam yang namanya ketidakkudusan. Dan itu orang, kenapa Pak Daniel? Ngomongin orang. Nah. Oke. Let be very simple ya. Ayo coba sesederhana gitu. Ngomongin orang, saudara. Ngomongin orang, lebih jauh tuh mempersepsi orang dengan persepsi yang kita bangun. Itu menjadi hal yang yang membuat terpuruk. Saya pakai kata-kata itu tadi ya. Saya tuh cari itu kata terpuruk tuh standar kekudusan kita tuh. Dia terpuruk. Dan hal yang paling bahaya di dalam terpuruk itu ya saudara ya, dia punya gradasi loh yang menarik. Jadi ketika kita mencoba membuka diri gitu ya, kemudian kita ikutan karena kita toleransi itu, kita ikutan. Contoh nih, orang pakai bahasa kata-kata yang sebenarnya itu adalah amoral gitu. Kemudian karena kita toleransi, kita ikut-ikutan gitu, jawab apa gitu ya, nyambung lah. Kalau enggak kan enggak nyambung. Ya kan? Jadi nyambung. Akhirnya saudara, itu namanya toleransi. Tahap kedua tuh buka diri, kemudian kita toleransi. Akhirnya kita bersama-sama malah membuat satu kata sendiri yang kemudian kita bilang, wah itu bagus ya. Kita teradopsi masuk culture dan budaya itu tanpa sadar. Dan yang paling bahaya yang terakhir, waktu kita ditegur saudaraku, kita membela diri. Hebat nggak? Ini udah jatuh nih di dalam ketidakkudusan. Pada saat kita ditegur, kita itu membela diri. Dan pembelaan diri kita itu seperti melawan Tuhan loh. Ya. Dan kita gelisah pada saat membela diri ini. Pernah saudara-saudara rasain nggak? Membela diri tapi merasa semakin gelisah. Nah, itulah kira-kira tuh. Bagaimana kita bisa terpuruk di dalam kekudusan. Bagaimana kita bisa kompromi
dan akhirnya toleransi, dan kemudian akhirnya bekerja sama, dan akhirnya jatuh di dalam situ. Nah, itu bicara di situ saja. Ya, kita belum bicara mengenai hubungan yang dua hubungan ya, yaitu yang kedua adalah hubungan yang kemudian kita menggantikan Tuhan. Itu belum tuh. Itu cerita lain lagi itu. Ya. Yang ketiga adalah kita suam, tidak punya gairah gitu. Kita patah arang, patah semangat. Kita sekarat gitu. Tidak punya dinamos untuk membuat hubungan itu menjadi dinamis gitu. Nah, itu sesuatu yang kita akan, karena ini udah jam 9.23, saya ingin kita kayaknya poin saya nggak tahu kita poin 2 kita lanjutkan sedikit ya. Karena masih ada, nanti terus kita diskusi ya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya, teman-teman. Poin 2, mungkin poin 3-nya nggak bisa. Nah, yang ketiga nih ya, yang kedua ya, hubungan ini adalah hubungan kasih ya. Hubungan ini adalah hubungan kasih. Dan hubungan kasih ini ya, salah satu cirinya selain harus kudus itu adalah berkomitmen. Berkomitmen, Saudara, ya. Ini rahasianya besar. Ini adalah hubungan suami istri, yaitu menjadi satu daging. Bersatu menjadi satu daging. Itu nanti saya mungkin bisa. Jadi tidak ada apapun atau siapapun. Ya, oke. Jadi ada benda dan ada yang hidup, Saudara. Tidak ada apapun dan siapapun yang dapat mengganti atau menjadi pengganti dalam hubungan ini. Ya. Oknumnya tidak, parti atau siapa yang berhubungan itu tidak bisa tergantikan. Hanya Allah dan umatnya. Gitu. Hanya Allah dan jemaatnya. Hanya Allah dan gerejanya. Ya. Ada ikatan komitmen yang hanya maut yang dapat memisahkan. Saudara bisa bayangkan itu. Ya, suami istri itu kan ada tuh. Hanya maut yang dapat memisahkan. Tapi tahukah saya dan saudara bahwa hubungan Kristus dan kita itu hanya maut yang dapat memisahkan. Ya, saudara, ketika penghakiman terakhir dan setiap orang yang tidak tertulis namanya dalam buku kehidupan itu, maka hari itulah hari terakhir. Dia dapat melihat dan berdiri di hadapan tahta Allah. Tetapi sisa dalam waktu-waktunya itu adalah di dalam maut, yaitu kerajaan maut, yaitu neraka itu. Jadi hubungan kita dengan Kristus sampai di pengadilan tahta putih itu masih ada loh. Saking eratnya itu hubungan. Hubungan itu belum diputus. Hanya ketika maut itu, maka itu hubungan itu pasti menjadi hilang, lenyap untuk selama-lamanya. Ya. Nah, saudara, hubungan yang intim itu, ya, yaitu hubungan kasih yang berkomitmen itu tidak boleh ada orang ketiga. Nggak ada. Tidak ada yang boleh menggantikan posisinya. Tidak boleh ada orang ketiga, apalagi orang keempat, saudaraku. Ya, tidak, karena ada orang yang dibilang tuh, Pak, nggak boleh ada orang ketiga, tapi saking lancangnya dan memang pengen itu, kalau orang keempat boleh. Waduh, saya bilang keterlaluan ya. Orang ketiga nggak boleh, apalagi orang keempat, yang orang kesekian nggak boleh. Tidak boleh hati ini atau batin ini ke lain hati, saudara. Ya, tidak boleh ada yang menggantikan Kristus di dalam hubungan kasih ini. Kira-kira begitu. Tidak ada yang boleh menggantikan Kristus di dalam hubungan ini, ya. Bahaya terbesar, saudara, yang kita hadapi dalam gereja, ya, di dalam kehidupan orang-orang percaya, ya, di zaman milenial ini, itu adalah bahwa orang-orang percaya, yaitu gereja, saudara, itu lebih memusatkan perhatian mereka kepada apa? Ini yang ada istilah dokter kemakmuran, saudara, ya. Jadi kalau ada orang yang punya penyakit pengen ini gitu ya, yang haus akan segala sesuatu kenikmatan dunia ini, datang ke dokter, namanya dokter kemakmuran gitu. Ya. Dia datang ke dokter kemakmuran, ya. Dan ini yang membuat kita benar-benar menggantikan Kristus di dalam hubungan kasih itu, ya. Ini bahaya, dan bahaya terbesar itu adalah ketika Kristus digantikan dengan segala sesuatu mengenai berkat. Kenapa bahaya? Karena kelihatannya seperti rambut dibelah 7. Tipis gitu. Mereka menggantikan Kristus dengan berkatnya. Ya.
Karena mereka anggap bahwa itu adalah warisan dari Tuhan. Ya, warisan. Bahkan, saudara bisa bayangkan, kita menggantikan yang memberikan warisan ini dengan warisan yang diberikan. Ya. Dan seiring waktu, saudara, ya, kasih kita akan berkat ini menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Ya. Kasih kita menjadi suam karena Kristus yang adalah satu-satunya, ya, Kristus yang adalah satu-satunya, ya, pusat atau sentral atau orientasi dari hubungan itu tergantikan. Dan yang menarik begini, seolah-olah itu tidak terganti secara langsung, karena kita masih ke gereja, kita masih baca Alkitab, gitu, ya, itu yang menarik kan, kita masih tergabung di dalam persekutuan. Misalnya kita masih ada di dalam Zoom ini. Kita masih ada dalam Zoom ini, gitu. Tetapi saudaraku, hati kecil kita itu, kalau Tuhan ada di sini, saudara, kita tuh hanya sampai di sini, hampir-hampir mendekati Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak terkoneksi sama Tuhan. Kita menjadikan berkat itu menjadi wakil Tuhan untuk menghadap ke kita loh. Waduh itu. Jadi sampai siapa yang bilang kemarin ya? Pak Anton bilang tuh bahwa jadi indikator hubungan kita dengan Tuhan tuh indikatornya itu berkat. Waduh saudara. Aduh itu benar-benar kita risih sekali itu dengan situasi itu. Gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak ada dalam fatalisme gitu ya. Yang kemudian kita seolah-olah hidup tanpa dan tidak ada lagi dan melupakan seolah-olah terpisah gitu dari dunia ini. Sama sekali tidak. Karena kita masih ada di dalam kemah yang fana ini, masih ada di dalam tubuh ini. Tetapi yang saya maksudkan adalah bagaimana orientasi hati kita itu loh. Memiliki orbit saudara. Karena ini adalah perjalanan, saudara tahu ya, orbit perjalanan matahari, bulan itu kan ya. Dia berjalan tetapi dia stay in their orbit. Dia tetap dalam orbitnya, saudara. Dia kadang ke kiri, saudara. Dia kadang ke kanan. Makanya saudara kadang-kadang kok matahari udah nggak kena jemuran saya ya, kan gitu ya. Karena dia memang geser, saudara. Geser. Ya, ada tuh perputaran. Saudara, kita harus tetap di orbit, ya. Harus tetap ada di orbit, ya. Jadi kita di dalam hidup ini jangan sampai ini ya. Jangan sampai kita itu keluar dari orbit, saudara. Ya. Artinya apa? Artinya kita memandang berkat itu di dalam hidup kita menjadi ukuran bahwa kita sudah terkoneksi dengan Tuhan gitu. Bahkan dibalik nih ya, jangan ngomber katanya seolah-olah saudara, kalau saudara ada di dalam kekurangan nih ya, kelemahan, sakit gitu ya. Seolah-olah saudara bilang, "Di mana Tuhan?" gitu ya. Seolah-olah saudara tidak terhubung dengan Tuhan. Nah, itu juga saudaraku, boleh kita juga renungkan malam hari ini. Ya, bahwa hubungan kita dengan Dia itu adalah hubungan karena Dia yang lebih dahulu menjadi inisiator hubungan itu dengan kita. Dan pribadi Dia di dalam kita, kemudian Dia sendirilah pribadi Dia itu yang ada dalam kita, yang kemudian membuat hubungan itu menjadi satu hubungan kasih, gitu, ya. Sehingga saudara tidak perlu putus pengharapan, gitu ya, bahwa kita bisa membangun hubungan itu dengan Dia, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita membawa saudara ya hal-hal lain di dalam hidup ini, ya, apakah itu materi, apakah itu seseorang yang kita kasihi menjadi pengganti Kristus di dalam hidup kita, maka hubungan itu terganggu. Contoh lain saudaraku mengenai siapa, ya. Jadi tidak boleh ada siapapun. Saya pernah
Saya pernah telepon Bu Esther tuh. Dia telepon saya atau saya yang telepon dia? Dia telepon saya kayaknya. Karena saya jarang telepon dia. Oke. Oke, enggak, ya hubungan tuh harus saling dong, gitu. Saling seri gitu. Nah, ini juga pergumulan semua orang nih, banyak orang. Bahkan saya cerita juga sama istri anak saya bahwa saudara siapapun ya, keluarga, anak, pasangan, gitu ya, orang tua, itu jangan sampai menggantikan hubungan kita itu dengan Kristus. Karena hubungan ini adalah hubungan yang berkomitmen antara Kristus dan jemaatnya, gitu. Jangan sampai karena kita punya nih orientasi dalam hidup, wah supaya anak saya pokoknya anak saya harus jadi kayak gini nih. Ya, Bu Luciana tuh pernah cerita ya di kita gitu ya. Bagaimana supaya anaknya begini gitu ya. Memang itulah kerinduan dan kewajiban orang tua. Kita itulah yang menjadi tugas kita. Kita pengen anak kita begini. Tetapi itu nggak boleh menggantikan pelabuhan kita kepada Tuhan yang menjadi tujuan akhir, ya, menjadi tujuan akhir. Yang ada loh hubungan yang sejati, hubungan yang terbesar dalam hidup kita itu menjadi terganggu. Jadi memang nggak pernah putus. Karena apa, saudara? Ada yang tahu kenapa hubungan itu nggak bisa terputus? Kasih jawaban singkat aja. Jawabannya main-main. Kenapa nggak bisa? Karena memang dia nggak bisa diputuskan. Karena Allah yang menjadi inisiatornya. Jadi saudara nggak bisa putuskan hubungan saudara dengan Tuhan. 99 ditinggal untuk mencari yang satu. Kasihnya, tidak ada yang lain di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itulah tempatnya tuh kebenaran-kebenaran itu. Hubungan kita dengan dia nggak bisa putus. Tapi bisa redup, bisa terganggu, bisa lemah, dan tidak pernah membawa kehangatan di dalam batin kita. Ya, dia menjadi hubungan yang dingin. Bahkan karena sedingin salju, kita tidak mau punya hubungan itu. Tapi nggak bisa putus, saudara. Nggak bisa putus. Nah, luar biasanya itu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di akhir ini ya, paling tidak ada kesimpulan sedikit ya, bahwa hubungan yang namanya rahasia besar ini, bagaimana supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Karena Yesuslah yang menjadi inisiator dari ide itu. Dia berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Final destiny of Christianity, ya, tujuan akhir dari kekristenan adalah tinggal bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 3b. Yesus berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia yang menginisiasi. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, supaya hal itu dapat terjadi, maka dia harus selalu memastikan saudara bahwa ada hubungan yang tidak dapat diputuskan oleh siapapun. Dan hal ini dilakukannya dengan cara dia mencurahkan rohnya itu dan tinggal diam bersama dengan saudara dan saya. Dia tidak hanya transenden, tapi dia immanens. Dia tinggal di sini bersama saya dan saudara. Sehingga hubungan itu tidak akan pernah putus. Tugas saya dan saudara, bagaimana hubungan itu menjadi hubungan yang tidak statis, tetapi menjadi dinamis. Hubungan yang hangat, hubungan yang di dalamnya selalu ada kerinduan. Yang berkata, ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Dia selalu merindukan. Ya, ada suasana batin gitu. Ada suasana atmosfer batin yang selalu ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Tuhan. Sambil saya di bagian-bagian akhir, teman-teman yang mau sungguh rindu untuk menyatakan, ekspresikan, siapkan lagumu, siapkan pujianmu, ya.
Saya sangat tergerak, saudaraku, bahwa memang ini adalah tugas kita. Supaya hubungan ini menjadi hubungan yang hangat. Ya, hubungan yang sangat membangkitkan kerinduan. Ya, untuk selalu bersama-sama dengan Dia. Karena itulah yang menjadikan saudara menjadi kekasih-kekasih Allah. Kalau sampai saya harus menjawab pertanyaan, siapa yang akan mengalami pengangkatan di dalam pernyataan sang anak domba itu datang, maka inilah jawabannya, saudara. Yaitu setiap orang, saudaraku, yang sungguh-sungguh menjaga hubungan ini untuk tetap hangat, untuk tetap erat dan karib dengannya. Ketika di dalam ruang batin, di dalam manusia batinnya, saudaraku, engkau selalu menjaga kekudusan, ya. Karena Allah itu kudus. Dan saudara diciptakan supaya saudara kudus dan tak bercacat. Ini yang kita perjuangkan. Yaitu supaya kita